seperti biasa teman-teman ya, di segmen kali ini masih seperti biasa, masih pembahasan tentang kebun kopi ya, kebun kopi. Jadi jangan lupa ya teman-teman di like, subscribe, dan komen, dan juga di share agar video ini bisa menjadi motivasi ya bagi teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Kemarin di video-video selanjutnya banyak yang bertanya ya teman-teman, contoh kopi yang dipupuk dan yang tidak dipupuk itu perbedaannya seperti apa. Nah ini kan saya lagi di kebun saya sendiri ya teman-teman. Kebetulan ini di sebelahnya ini kebun teman, salah satu kebun teman kita. Jadi teman kita ini tiap tahun kan mupuk ya. Kalau saya kan nggak pernah mupuk, jadi teman saya ini setiap tahun mupuk. Jadi nanti teman-teman saya ajak untuk melihat perbandingannya ya, yang dipupuk dan tidak dipupuk ya. Ini untuk jenis kopi teman-teman saya ajak ya melihat punya sahabat kita. Jadi contohnya seperti ini kebunnya ya teman-teman. Nih, contohnya seperti ini. Nah ini kan bekas ada pupuk ya, dipupuk ya. Kalau nggak salah jenis pupuknya ini dia pakai Posca ya, pakai Posca. Tapi yang jelas dipupuk ya teman-teman. Nah saya mau buktikan seperti apa yang dipupuk ya, perbedaannya sama yang nggak dipupuk. Nah ini salah satunya teman-teman. Ini udah tergolong buah ya teman-teman. Ini dipupuk ya, dipupuk seperti ini ya. Jadi ini supaya buat pembuktian ya teman-teman. Kalau saya kan hanya perawatan ya yang saya utamain. Kalau pupuk saya memang nggak pakai pupuk. Nah ini seperti ini ya. Ini dipupuk ya teman-teman. Dipupuk ini. Ya emang buah teman-teman seperti ini ya. Ini kualitas yang dipupuk ya teman-teman. Seperti ini ya, yang dipupuk. Nah kita mau cari ya yang pas dipupuk ya, pas pupuk. Nah seperti ini teman-teman. Masih kelihatan kan teman-teman? Nih pupuknya aja belum hancur ya. Ini salah satu pembuktian ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini dipupuk ya. Lanjut kita ke tempat saya sendiri ya teman-teman, ke kebun saya sendiri yang tidak dipupuk ya. Oke lanjut. Nah ini kebun saya teman-teman. Ini yang nggak dipupuk ya. Yang tadi punya teman kita itu dipupuk, ini nggak dipupuk. Jadi perbandingannya seperti ini. Sama ya. Ini yang nggak dipupuk ya. Nah. Saya mau ajak teman-teman ya. Jadi untuk membuktikan perbandingan ya. Ini lahannya sama-sama ya, nggak jauh beda ya. Nah ini yang tanpa pupuk. Ini adalah salah satu ya tanpa pupuk ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah itu jawaban saya ya teman-teman. Ada yang bertanya kemarin perbandingan antara kopi yang dipupuk dan yang nggak dipupuk. Jadi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa membandingkan sendiri ya sama yang ulasan tadi ya yang pertama ya. Kemungkinan beda hanya sedikit sekali ya teman-teman. Perbandingannya sedikit sekali. Karena kalau bagi saya ya teman-teman, pupuk itu kan sistemnya hanya penunjang ya teman-teman. Hanya penunjang ya. Seperti teman-teman biasa naik sepeda terus naik motor ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi dia nggak sepenuhnya mendukung ya.
seperti ini ya. Ini nggak dipupuk teman-teman ya. Kalau yang tadi itu kan dipupuk, ini nggak dipupuk. Saya hanya memperbandingkan aja ya, karena ada yang bertanya. Terus lagi ya teman-teman, ada lagi yang bertanya, apakah rendah dataran sama tingginya itu berpengaruh? Sangat berpengaruh sekali ya teman-teman, sangat berpengaruh sekali. Nah, sebagai contoh teman-teman ya, ini kebun saya ini jadi tinggi dari permukaan laut itu kisaran 450 sampai 500 meter ya, dari ketinggian permukaan laut ya. Ini masih jauh ya, jadi ke sana lagi itu lebih tinggi lagi, naik. Jadi suhunya udah beda. Kalau tempat saya ini suhunya kisaran antara 30 sampai 30 berapa lah, pokoknya kisaran itu. Jadi suhu standar ya, suhu standar 30 derajat Celcius. Kalau naik ke sana lagi itu suhunya di bawah 30 derajat Celcius ya, jadi dingin ya. Nah, itu berpengaruh sekali. Terus tingkat kesuburan ya, ada lagi yang bertanya masalah tingkat kesuburan sama yang dataran tinggi sama dataran rendah ya. Tingkat kesuburannya, subur yang mana? Oke, saya mau kasih tahu ya teman-teman. Banyak orang yang berpendapat semakin tinggi dataran semakin subur. Tidak ya, semakin tinggi dataran itu semakin kurang subur. Kenapa? Karena salah satunya gini, kita menilai ya, dataran itu rendah, yang kita lihat adalah dari segi pertumbuhan ya, pertumbuhan kopi. Kalau di dataran tinggi ya teman-teman, kisaran di atas 900 hingga 1000 meter dari permukaan laut, itu kan udah dingin ya. Nah, itu untuk tanaman kopi emang sempurna ya teman-teman. Karena apa? Contoh seperti ini ya. Kalau di dataran rendah seperti ini ya, itu tingkat pertumbuhan tunas sama entes itu kan cepat sekali. Itu menandakan kesuburan ya, berarti tanah itu masih subur, menandakan bahwa tanah itu masih subur di tingkat rendahnya tanah ya. Tapi kalau di dataran tinggi itu entres aja, entres seperti ini ya, entres sama tunas itu susah mau tumbuh. Jadi sangat susah sekali ya kalau di dataran tinggi itu entres mau tumbuh sama tunas. Kenapa? Karena begini, sebenarnya kan kalau di dataran tinggi itu yang mendukung adalah suhu ya, yang mendukung suhunya. Karena kalau di bawah ya teman-teman, kalau musim kemarau suhunya itu kan bisa naik hingga 40 derajat Celcius ya. Jadi kopi ini kebakar lah, taruhlah. Tapi di atas, di dataran tinggi itu suhunya masih stabil antara kisaran 30 sampai 30 berapa. Jadi masih stabil buat pertumbuhan kopi. Makanya kalau musim kemarau yang dataran tinggi itu buahnya meledak, saya akui emang. Tapi kalau musim penghujan saya nggak bisa berani tanya, pasti nggak buah. Karena apa? Yaitu suhunya terlalu dingin ya, tingkat kelembapannya itu terlalu tinggi. Nah seperti ini ya. Jadi semua itu tergantung dari pola perawatan ya teman-teman, pola perawatan. Kalau bagi saya pupuk hanya penunjang ya, penunjang. Boleh dipupuk ya kalau teman-teman mau main pupuk, tapi jangan berlebihan, karena sistemnya dari Dinas Pertanian itu tidak menganjurkan ya. Kalau kopi ini teman-teman ya, kalau tanaman kopi dia kan jenisnya pertumbuhannya sangat lambat sekali ya.
karena dia sistemnya buah tahunan ya teman-teman ya, buah tahunan. Jadi dia adalah tanaman yang berkelanjutan. Apabila teman-teman paksakan di pupuk ya teman-teman, dia akan kejut ya, dia akan kejut. Karena kalau pupuk sistemnya kan dia pupuk kejut ya teman-teman. Jadi pupuk itu kan dianjurkan hanya untuk tanaman yang sekali tanam, sekali musim ya, sekali musim. Karena dia sistemnya kan kejut. Nah, diperuntukkan untuk tanaman yang umurnya pendek. Kalau yang tanaman sekali musim, sekali buah satu musim itu kan dia umurnya pendek ya. Jadi dia harus dibantu dengan pupuk ya, supaya perkembangannya maksimal. Tapi kalau kopi, dia kan jenis tanaman lambat ya teman-teman, jenis tanaman lambat. Kerugiannya kita kalau kita sudah main pupuk ya teman-teman, mau nggak mau setiap tahun harus terus main pupuk ya, nggak bisa nggak. Kalau teman-teman berhenti dari pupuk ya udah selesai. Terus pupuk itu ya teman-teman, misalkan teman-teman tahun ini mupuk 1 kintal per bidang, jadi tahun depannya harus 2 kali lipat naiknya ya. Kalau teman-teman mupuk tahun depan masih sama tahun ini 1 kintal, nggak ada efek ya teman-teman. Seperti ini ya, nah, seperti ini nggak dipupuk teman-teman. Tadi saya kan udah ngasih perbandingan ya, yang dipupuk sama yang nggak dipupuk. Bedanya hanya sedikit sekali ya teman-teman. Ini yang nggak dipupuk ya, seperti ini. Ini buahnya nggak full ya teman-teman, nggak full. Ini standar. Kalau buah full itu daunnya nggak ada ya teman-teman, habis daunnya. Jadi setahun 2 tahun ke depan itu libur dulu, sengsara kita. Jadi alangkah bagusnya standar kayak gini ya teman-teman. Ini termasuk standar ya. Jadi untuk bahan yang tahun depannya itu masih ada harapan ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Terus, nah ini kan bersih teman-teman ya. Saya mau kasih contoh ya. Ini saya bersihin ini sebelum pembungaan ya, sebelum keluar bahan bunga ini udah saya bersihin. Jadi sebelum, kalau mau bersihin rumput atau gulma teman-teman, usahakan jauh-jauh sebelum